Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawanku semua? Kami dari kelompok 8 ingin sedikit memaparkan materi mengenai evaluasi model components. Tentu saja saya di sini tidak sendirian karena saya bersama Yoga Saputra, Miranda Veronica Sari, dan saya sendiri. Nah, langsung saja ke topik pembahasan. Cekidot. Oke, langsung saja. Pengertian evaluasi program. Evaluasi program adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan atau kebijakan yang lebih baik. Nah, pertimbangan adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Menurut Ari Kunto, evaluasi program juga berarti upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Ada 4 kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program, yaitu yang pertama, menghentikan program karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Yang kedua, merevisi program karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan, terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit. Yang ketiga, melanjutkan program karena pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Menyebarluaskan program karena berdasarkan program berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain. Nah, berikutnya itu ada pengertian evaluasi model Contenex. Nah, Contenex Evaluation Model ini dikembangkan oleh Robert Stack. Nah, Contenex Evaluation Model menekankan berdasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, serta membedakan adanya 3 tahap dalam program pendidikan, yaitu antecedents atau input, transaction atau proses, dan outcomes atau hasil. Nah, Contenex Evaluation Model ini melakukan perbandingan yang relatif antara program dengan program yang lain, atau perbandingan absolut, yaitu membandingkan suatu program dengan standar tertentu. Nah, evaluasi Contenex berarti evaluasi menekankan pelaksanaan deskriptif dan pertimbangan. Nah, evaluasi ini tuh menekankan pada adanya pelaksanaan 2 hal pokok, deskripsi dan pertimbangan, serta membedakan adanya 3 tahap dalam evaluasi yang telah saya sebutkan tadi: konteks awal, proses, dan hasil. Nah, model Contenex ini adalah salah satu model evaluasi yang memiliki komponen hasil. Nah, evaluasi hasil ini tuh didasarkan pada kategori hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah evaluasi. Nah, sehubungan dengan kategori intens, evaluator dapat melakukan studi dokumen atau wawancara kepada pengembangan program, baik berhubungan dengan antecedents atau persyaratan awal, transaksi atau proses, serta hasil. Nah, sehubungan dengan kategori observasi, evaluator harus mengadakan analisis kongruen, yaitu menganalisa implementasi dari rencana pada intern. Nah, tugas evaluator ini ada memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan evaluasi model Contenex. Kelebihan yang pertama, memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek. Yang kedua, lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi. Yang ketiga, mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya. Yang keempat, dengan adanya pertimbangan evaluasi, dapat mengetahui ketercapaian standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, terlalu mementingkan di mana proses seharusnya daripada kepentingan di lapangan atau kenyataan di lapangan. Yang kedua, cenderung fokus pada rasional manajemen daripada mengakui kompleksitas realitas empiris. Yang ketiga, penerapan dalam bidang pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi. Selanjutnya, penggunaan dalam bimbingan dan konseling.
Dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling, ada beberapa model yang dapat digunakan. Salah satunya adalah evaluasi model kontenens. Apabila memperhatikan apa yang dirumuskan oleh Hakim dalam Dikbud 2007 yang merumuskan aspek atau komponen evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, meliputi evaluasi proses dan evaluasi hasil, maka model ini bisa mengukur hasilnya, tetapi belum secara rinci menggambarkan evaluasi prosesnya, sehingga perlu dikolaborasikan lagi dengan model yang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabilhu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.